Halo Sobat Super. Kok dia? Senyum ini. Tadi di skenario sih rasanya masih Ulang. Ulang. Halo Sobat Super. Rasanya masih. Udah cocok tugas di 7-Eleven ini. Iya. Selamat datang. Jadi gini, ini kita acara namanya Pod Nice. Apa itu Pod Nice? Podcast by Nice. Bukan by Nice or by aku juga ini podcast yang nice. Ya, podcast yang nice. Kebetulan namanya dia Nice. Nice. By Nice. Nah, ini sebelum mulai aku mau nanya, kamu pernah ndak mengalami kejadian kayak gini nih? Punya teman Kok kamu? Oh, ya kamu lah. Maunya apa? Masa Ayam kau? dong. Ayam. PDS. Udah kamu aja. Iya. Jadi, nah sampai mana tadi lupa? Pernah nggak punya teman Oh yang ya, punya teman lama nih, teman SMP. Pokoknya udah lama nggak ketemu, nggak pernah kontak-kontakan. Tiba-tiba dia ngubungin. Terus halo juga. Terus, wih, basa-basi dikit. Terus langsung, aku ada kesempatan bisnis ini. Kesempatan bisnis. Terus sudah menarik sekali, omongnya segala macam. Toto ujung-ujungnya ngajakin MLM. Pernah nggak? Sering banget. Masa sering? Sering. Coba Sebulan tuh ada aja. Sampai sekarang? Terakhir itu 2 bulan yang lalu lah. 2 bulan yang lalu, sebulan ada aja. Gimana contoh modus operandinya kayak gimana sih? Halo Mbak, bla 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 bla. Ingat Oh, Mbak aku ini nggak? adik kelas berarti? Gitu. Ya ada yang adik kelas, ada yang kenalan lama, ada yang nawarin produknya itu tuh kemarin habis kena COVID ya gitu. Wih udah serius kan, dia berempati banget gitu kan. Terus Nyebut-nyebut ini, COVID soalnya. ada ini loh madu bagus loh, vitamin bagus loh gitu buat badan bla 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 bla. Ya pokoknya diawali dengan care Manis and concern dulu kepadaku, benar-benar manis gitu. Terus nanti akhirnya nawarin produk. Terus biasanya sih tak balas dengan kata udah pernah nyoba, udah ada produknya, udah pakai vitamin yang lain dari dokter, apa gitu. Langsung tak cut dengan sudah ada yang lain. Tapi ini kan karena ini ya, langsung meng-cut itu berarti karena sudah menebak arahnya kan kemana kayak gitu. Iya karena saking seringnya guys, maksudnya saking seringnya itu adalah orang ini udah lama banget nggak pernah kontak, bahkan lupa dia itu tuh ada di kontak di sosmed gitu. Tiba-tiba nge-DM gitu, apa kabar gitu. Tapi syukurnya bukan penipuan ya, kan banyak juga yang DM. Terus sekarang aku juga gitu loh. Setiap ada orang yang lama nggak pernah ketemu, nggak pernah gini, tiba-tiba kontak langsung lampu kuning. Iya, jadi kayak udah kayak negatif automatic tough gitu loh, kayak udah pikiran otomatis yang negatif bahwa ini kayaknya bakal ada sesuatu nih gitu. Kasian banget. Beneran. Tapi beneran loh, tau nggak sekitar tanggal berapa ya? Tanggal 14 Desember atau kapan? Itu MLM di ban sama TikTok. Karena? Ya karena dianggap ya gitu. Nanti kalau aku bilang dianggap Ganggu. Fraud itu penipuan kan salah. Pokoknya TikTok sudah nge-ban MLM di platform dia. Sebenarnya nggak ada yang salah sih sama MLM ya. Tapi lebih ke pola komunikasinya yang pelakunya itu yang ganggu banget gitu loh. Maksudnya ngerekrut orang tuh kadang-kadang juga sampai menjatuhkan profesi lain gitu. Wih, bener. Enakan stay at home, jadi ibu rumah tangga, nggak ninggalin anak, nggak ninggalin suami, bisa mengabdi kepada keluarga, tapi bisa menghasilkan. Emang salah gitu? Kenapa dibentrokin antara ibu rumah tangga sama ibu pekerja gitu loh? Itu kan kayaknya udah konflik yang berkepanjangan gitu ya. Dia pakai itu sebagai modal dasar untuk manas-manasin orang biar ikut gitu. Maksudnya itu nggak, pola komunikasi yang nggak bagus banget gitu ini loh dari segi karena marketing. ini aku pernah baca kayak penelitian itu banyak ibu rumah tangga yang full time rumah tangga itu loh, dia kayak mengalami
krisis eksistensialisme Ya, karena dia nggak bisa, nggak punya karir, Bener. nggak punya Bener, pemasukan. tapi itu ngebentrokin pilihan orang tuh kan kayaknya nggak ini banget ya, nggak etis gitu loh Nah maksudnya. justru di sana, ya betul, kalau di Nggak masa etis kita itu yang bikin kita- akhirnya aku tuh gerah gitu dengan pola komunikasi yang kayak gitu maksudnya. Nah, Kenapa sih mesti mengganggu pilihan orang yang mungkin di sehari-hari sebelumnya sudah dibicarakan baik-baik dengan suami gitu ya, maksudnya untuk full time mother itu ya. Kenapa sih mesti itu lagi diungkit-ungkit? Memang itu menjadi isu bagi perempuan-perempuan yang dulunya berkarir jadi nah karena ibu rumah itu, tangga gitu ya, tapi itu nggak etis banget dari segi manusia gitu ya, sebagai teman yang tiba-tiba muncul terus bentrokin itu gitu. Nah itu nggak banget. Makanya udah blacklist sudah. kejam banget kok. Nggak beneran maksudnya. Men, namanya juga orang berusaha nyari ini. Ya tetap aja maksudnya coba pelaku MLM tuh belajar pola komunikasi yang baik deh gitu ya, marketing yang menarik gitu. Malah aku rasa dagang obat di pasar itu lebih bagus gitu loh marketingnya. Sialan. Iya, nggak jatuhin orang gitu kan, maksudnya nggak jatuhin apotek, nggak jatuhin dokter gitu ya, dia kayak main sulap gitu kan, jadi menarik. Tapi jangan salah loh, biasanya mereka sering jatuhin orang juga. Misalnya kayak ngomong gini, weh coba Anda ke dokter keluar biaya puluhan juta. Kalau sini pakai obat saya cuma dioles-oles, harga cuma 10.000 bisa sembuh. Tapi kan Oh itu itu nggak- lagi. Taruh diam lu, diam. heeh. Itu satu lagi perbedaan MLM sama dagang obat. Kalau dagang obat itu biasanya dia jual produk yang lebih murah dari saingannya. Saingannya dalam hal ini dokter kan. Tapi kalau MLM itu dia malah lebih mahal, Tapi Pak. kan itu nggak ngebenturin apa ya, ngebenturin pilihan hidup yang mungkin dia udah berdarah-darah untuk memilih itu gitu loh maksudnya. Kan ini ceritanya. Ini kok aku jadi pengacaranya MLM Pak? Iya, kenapa Bapak tadi ngebela sih gitu loh. Nah, soalnya kan kita setuju lah itu sama-sama mengganggu. Tapi, nah sekarang jujur, Nice pernah nggak ikut MLM? Ikut MLM belum pernah, tapi beli produk MLM iya, karena butuh. Karena butuh. Iya. Oh berarti kastaku lebih tinggi. Kenapa Aku tuh? pernah ikut MLM. Sialan, pandangannya langsung meremehkan sekali. Tidak boleh. Masih lebih mending dosa menjaga lu, Des. level loh. Nah beneran, karena ya itulah kata kunci MLM itu soalnya menarik sekali. Apa tuh? Financial freedom, Gila deh. passive income, Gila deh. apalagi ya? Ya pokoknya itulah. Naik kapal pesiar. Wah, naik kapal sih. Liburan ke luar negeri. Nah, jadi kayak gini loh, aku ngeliat MLM itu benar-benar menyerang dalam tanda kutip sisi terdalam dari hasrat manusia. Ya itu Kayak pinternya pengen di situ. kaya. Pinternya di situ. Siapa sih yang nggak pengen kaya? Iya, pinter di situ. Karena gini, kita fair-fairan aja ngomong. Sekarang kalau kita pengen kaya itu pilihannya apa? Satu, usaha kan. Usaha perlu modal. Kalau nggak usaha, jadi dokter misalnya, Iya. dokter spesialis. Itu juga perlu modal banyak. Banyak Selain banget. perlu modal, juga perlu otak yang banyak. Iya. Tapi MLM, wah siapapun Anda bisa kaya. Iya, Pak. Ya bikin orang malas jadinya kan. Nggak berusaha gitu loh. Usahanya ya dengan menggayat kaki gurita. Tentakel. Iya, makanya ini kok MLM kadang-kadang juga ada kayak gitu ya, orang mau nawarin produk gitu. Ini nggak MLM kok. Nah, Beda sama itu yang MLM. bikin kita mikir kan. Iya. Kalau MLM itu segitu bagusnya, Ngapain kenapa? dia Nah, nolak? Ngapain dia pretend itu bukan MLM ya, kan gitu kan? Itu nggak. Ya makanya Berarti kan dia ada yang ditutupi karena Iya. apa? Karena dia tahu bahwa itu hal yang gitu. nanti dituntut. Enggak, nanti maksudnya aku nggak mendiskreditkan MLM-nya ya, tapi aku mendiskreditkan orang yang di bidang itu gitu ya. Pengalaman hidupku menyatakan bahwa yang di bidang itu tuh seringnya komunikasinya nggak ngenakin gitu. Nah, sekarang coba kita bahas dari sini ya. Iya. Sistem MLM itu by design itu kan piramida. Iya benar. Jadi yang paling diuntungkan itu kan yang paling di atas. Iya benar.
bahkan Dan di bawah tuh terkais-kais, ngikis-ngikis gitu loh. Bahkan beli barang yang nggak butuh gitu, karena betul ini poinnya banget. gede, ini rewardnya gede gitu, ngumpulin poin terus maksain beli sebenarnya nggak butuh buat pakai ini, jadi dipakai beli gitu. Nggak punya mesin cuci, tiba-tiba beli sabun untuk mesin cuci kayak gitu kan maksudnya. Nah itulah harusnya itu kan produk untuk dijual. Tapi karena satu jualnya susah, karena produknya itu nggak dikenal sama masyarakat. Iya, benar. Tapi di sisi lain dia punya target. Iya. Sama aku ingat bener dulu yang MLM yang bintang berbintang itu. Jadi ceritanya gini, kalau kita masuk jadi bintang 3 atau bintang berapa itu biayanya sekian juta berapa. Artinya kita harus beli produk sebanyak itu. Kalau dalam konsep bisnis umum itu kan produk harusnya dijual. Yep. Tapi karena dia masuknya itu biar dapat gelar bintang itu, akhirnya dia beli produk itu, dia nggak tahu gimana cara memasarkan produknya, akhirnya dia pakai sendiri. Dia pakai sendiri gitu. Ya, nah itu yang kedua kan. Dan seringnya itu ya kenapa? Ibu emosi banget. Produknya nggak bagus gitu loh. Nah itu nanti akan kita bahas lebih gini soal produknya bagus atau enggak. Ada beberapa yang bagus tapi dominannya enggak gitu. Iya beneran serius. Pernah ini kan dari sisi konsumen ya. Iya, pernah pakai soalnya. Itu kan dia nggak bisa jualan. Akhirnya dia pakai sendiri. Kemudian dia mempengaruhi orang juga. Udah kamu masuk aja, nanti kamu beli produknya pakai sendiri. Karena sistemnya gini. Di MLM itu kan kita kalau kita jualan upline-nya dapat komisi kan. Ini disamarkan segala macam tapi intinya tetap kamu punya upline, kamu jualan, upline-nya dapat yang capek yang itu semur-semur kerjanya yang capek, panas-panas ngambil barang ke distributor gitu. Nah, itu juga. Terus jualan. Akhirnya apa? Mereka berusaha mengemas sesuatu yang susah atau yang buruk ini biar kedengaran bagus, biar kedengaran keren. Makanlah di restoran diajak kumpul-kumpul. Pakai uang sendiri. Pakai uang sendiri, ya kan? Ya, aku pernah dulu yang ini benar-benar heboh dulu, viral. Yang foto bareng di depan Menara Eiffel. Tahu nggak kejadiannya itu? Jadi dia bikin video ngomong, wah sukses bersama. Itu di depan Menara Eiffel. Di tengah-tengah adegan Menara Eiffelnya goyang-goyang. Karena itu backdrop. Serius? Itu kapan kejadiannya? Sudah lama. Ya. Nah itulah. Makanya karena kesulitan sebenarnya gini, MLM itu susah gitu loh. Tapi gimana caranya biar orang banyak mau yang mengemas manajemen ini yang cerdas ya ibaratnya. Memancing kebutuhan dasar manusia gitu ya. Setelah terpancing kebutuhan dasarnya lalu dikemas dalam produk yang kekinian, dikemas dengan gaya yang kekinian, dengan nongkrong di tempat makan atau bahkan di hotel gitu ya, gala dinner gitu. Itu kan untuk ngasih kesan bahwa gini saya udah sukses loh. Aku cuman nggak kerja terus ibu rumah tangga bisa loh makan di hotel dan cantik gitu ya. Padahal uang untuk makan di hotel itu diambil dari gaji dari pekerjaannya yang sebenarnya gitu maksudnya. Iya benar. Jadi ya benar-benar yang mereka tuh tahu triggeringnya tuh kemana gitu. Jadi seolah-olah kita mikir, wah gara-gara dia ikut MLM A, B, C, dia bisa makan di sana. Padahal biasanya nggak pernah makan di sana. Padahal itu duit kerja kerasnya dia gitu. Pinter nih yang bikin konsep ini gitu. Tapi yang nggak sukanya ya pelaku-pelaku yang di bawah-bawah ini yang pada akhirnya denial ya. Denial terus isi ngegas lagi gitu kan. Enggak kok nggak kayak gitu. Kasian sih maksudnya menurutku. Aduh. Jadi sampai aku ingat banget ada, kalau aku tadi bilang pernah ikut MLM kan. Cuma ikut aja, sempat tak jalanin serius sebulan atau 2 bulan. Habis itu ternyata nggak gampang. Ya iyalah. Ternyata saya tertipu. Ya udah saya mundur, maksudnya bukan ini saya gitu aja sih. Bukan passion saya. Siapa sih yang punya passion siang-siang ke distributor ngambil barang. Itu juga sistem belanja salah satu yang jadi ini key istilah selling point mereka itu kan banyak yang bilang bahwa distribusi door to door itu adalah masa depan.
Jadi kalau sekarang itu kita belanja ke toko itu katanya itu udah ketinggalan zaman. Ini dari zaman saya masih SMA loh mereka udah ngomong kayak gitu. Sampai sekarang orang masih belanja ke toko. Kok pakai saya lagi? Oh ya, aku masih belanja ke toko Iya. biar nggak formal. Iya. Jadi coba aja bayangkan, kamu pengen beli barang, mau beli barang itu kamu harus nelpon dulu, ada produknya, oh nggak ada, oh lagi seminggu baru ada. Gila guys. Itu kan satu sudah produknya nggak terkenal. Mending belanja online aja. di Mending toko belanja kan? online sekalian kan. Iya, Kita udah tahu produknya apa, gimana. dapat bintang dari berapa, Iya, segala macem. reviewnya bagaimana gitu. Nah ini ya, tapi belakangan ini ya Kenapa? musim-musim COVID ini semakin jarang teman-teman yang MLM itu posting tentang ke-MLM-annya gitu. Ya karena memang produk yang dijual itu kebutuhan tersier semua gitu loh. Kebutuhan tersier. Nah, itu menarik sekali. Kebutuhan tersier itu kan nggak penting lah bilang kan, Iya. kebutuhan nggak penting. Apa yang bikin kita beli suatu produk tersier? Iya makanya. Kan gengsi, Gengsi. brandnya keren kayak beli ini tas LV. Wow. Lah sekarang produk antah berantah nggak ada yang tahu. Siapa yang tertarik coba? Ya, musim pandemi gini duit susah Musim kan? pandemi juga. Makanya ya semoga ya setelah pandemi ini Bisnisnya berkah kembali. enggak bisnis MLM ini kayak apa ya, kayak direformasi lah begitu loh maksudnya. Tapi nggak bisa sih, pucuknya Iya. kan pucuknya bakal Karena jadi kayak goyang. aku bilang itu, karena by design itu memang kayak gitu loh. Coba pernah nggak, nah gini aja deh, pernah nggak kamu lihat orang sukses MLM yang dia tidak nyenggol kesana kemari? Nggak ada. Nggak pernah lihat kan? Sekarang di antara orang-orang yang MLM tuh berapa pernah lihat orang yang sukses? Belum sih, mungkin karena circleku rakyat jelata ya maksudnya. Exactly. Dan nah ini lagi yang pernah aku temui, ternyata ini bukan bilang semua ya, ada pola kutu loncat MLM. Oh iya, dari satu Ngerti kan? ya, dari satu Jadi ini MLM yang lagi booming nih. Dia sudah duluan masuk, dia ada di pucuk, dia punya kakinya Iya. punya kaki Iya. lagi. Kan pada suatu ketika ini akan mencapai titik jenuh kan? jenuh, pasar jenuh. Ketika ini sudah mulai jenuh itu, dia sudah Pindah loncat ke ke MLM lain yang baru lagi. Kayak terus dia bisa dapetin kaki lagi. betul banget. Yang kasihan yang di kakinya ini gitu. Nah itulah, makanya salah satu ini ya, kalau orang ngajak MLM itu kan dia bilang, wah memang banyak berita miring soal MLM. Mestinya ini kan jadi kayak introspeksi kan. Iya. Kenapa bisa jadi banyak berita miring soal MLM? Sampai di TikTok pun di ban gitu loh. Sampai di TikTok di ban coba. Kenapa nggak ada berita miring soal Indomaret misalnya? Iya. Nggak ada berita miring soal Chanel misalnya? Ya karena kelakuannya sendiri. Gitu guys. Bagaimana gibah kali ini? Jadi ini Pod Nice isinya ngegibah. Gibah sebenarnya. Enggak sih, lebih membahas tentang keresahan. Keresahan kita. Resah banget kali tiba-tiba Facebook isinya chatnya. Heeh. Jadi malas dia buka-buka chat Facebook ya gitu. Apalagi dari kawan lama. Kawan lama yang tiba-tiba ujuk-ujuk nawarin produk gitu. Ya, moga dengan podcast ini pelaku MLM bisa merefleksikan diri sehingga Introspeksi ya introspeksi. diri. Jadi pola komunikasinya diubah gitu ya, nggak menjelekkan profesi Betul lain, banget. lalu tidak menjelekkan stay at home mom gitu ya, lalu nggak menjelekkan apa ya, pola Kerja tradisional lah. tradisional begitu, dan memperbaiki pola komunikasi, nggak ujuk-ujuk muncul, tapi ya misalnya kayak bikin promosi yang lebih menarik lah gitu ya, untuk merekrut kaki-kaki guritanya gitu. Oh ini lagi sadarilah bahwa no means no. Iya, gitu. jadi nggak belok sana belok sini kena nawarin lagi gitu ya. Kalau orang udah nggak mau ya udah nggak mau Nggak cari harus ini kan. cari yang lain. Ini sebenarnya ada satu quote yang bagus dari salah satu dulu MLM yang aku ikutin itu. Kalau ada orang diajarin MLM dia nggak mau, bagus, udah tinggalin, cari orang lain. Karena kalau semua orang jadi member, siapa yang beli produk Yang gitu? belanja produk. Nah,
Mungkin Gitu itu aja sih ya. Iya. Ini yang ngegibah sini, ngegibah akan keresahan duniawi. Kita kan penyambung lidah masyarakat. Iya, benar-benar. Gila guys. Oke guys, itu sekian gibah kita dalam Pod Nice kali ini. Yap. Sampai jumpa di Mata nih. apa itu mata nih? Sampai jumpa. Oh, mata kayak Ya, mata mata Asta Sita. kayak. Oh, Jia iya. mata nih, bahasa gaulnya bahasa Jepang itu. Oke. Dadah-dadah. Oke guys, dadah. Sampai jumpa tahun depan. Kok tahun depan? Kapan lagi bikin video? Kapan? Ciao.